Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita masuk pada bab fadlul itq, keutamaan membebaskan perbudakan. Walaupun sebenarnya bab ini untuk kita, saya pikir tidak ada ya, tidak kita rasakan karena tapi ada beberapa negara sekarang ini kayak di Mauritania, masih ada ibu, di Afrika, di Sudan, di Somal, Nigeria, ada yang namanya perbudakan. Ya. Muslim, ya, Muslim, dan tapi perlakuan muslimin di sana terhadap perbudakan ini luar biasa. Tidak sebagaimana perbudakan yang terjadi di Eropa. Kalau di Eropa itu disiksa, ya, kadang ditelantarkan, ya betul-betul budak kayak binatang. Tapi dalam Islam tidak demikian. Nanti kita akan bahas bagaimana adab-adabnya itu. Sekaligus Islam, kenapa Islam kok tidak langsung memotong perbudakan ini? Karena ini sudah ratusan tahun, mungkin ribuan tahun. Sehingga kalau langsung dipotong, ini ada keterkejutan di antara kedua belah pihak. Ya, yang pertama bagi majikannya sendiri. Ya, kalau langsung merdeka, boleh jadi nanti akan ada dendam segala macam. Yang kedua, ketika juga dimerdekakan sekaligus, karena sudah mentalnya mental budak, dia juga di status sosialnya di tengah-tengah masyarakat juga susah diterima. Nah, ibu lihat sekarang contoh paling konkret di Afrika itu, di Mauritania, di Somal, Eritrea. Saya dengar langsung itu ceritanya. Itu ketika dimerdekakan justru mereka tidak bisa mandiri. Ya, walaupun karena ada tetap titel mantan budak, ya, walaupun dimerdekakan. Sehingga ketika dia bekerja, skill tidak punya, sekolah pun juga lulusannya pas-pasan. Akhirnya bekerja kasar. Lebih baik saya balik lagi ke majikan saya. Saya tidak mau merdeka, saya jadi budak saja. Kenapa? Karena apa yang dimakan oleh majikan dimakan pula oleh budak dan pembantunya. Sama, sawa'un bisawat. Nanti kita akan bahas hadis-hadis Nabi itu. Satu. Yang kedua, solusi Islam itu, ibu, kan banyak ya sumpah. Kalau orang bersumpah kemudian dia tidak melaksanakan sumpahnya, dalam Al-Quran bagaimana? Ya, dia harus memerdekakan budak. Ada solusi. Jadi solusinya dari kesalahan yang dimiliki oleh seorang itu bisa kemudian dengan cara memerdekakan budak. Ya, apalagi mohon maaf, bersenang-senang di bulan Ramadan dengan suami atau istri, itu juga solusinya sebelum membayar fidyah atau berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya. Tapi harus apa? Pertama kali memerdekakan budak. Jadi ada solusi, ada jalan keluar, ya, dalam kehidupan kita. Jadi agama kita luar biasa, step by step, pelan-pelan, sampai akhirnya secara mayoritas umat Islam ini dari sekian banyak yang ada sudah selesai perbudakan ini, Bu. Walaupun ada beberapa negara yang masih
bertahan. Kenapa bertahan? Sekali lagi karena emang budaknya tidak mau merdeka. Budaknya tidak mau merdeka. Buat apa saya merdeka nanti keluar suruh kerja sendiri. Sementara di sini makan ada, minum ada, bahkan saya dinikahkan dengan budak yang lain, difasilitasi oleh majikannya. Senang mereka. Seperti itu. Nah, tapi kendati demikian tetap agama kita menyuruh, memerintahkan kepada kita untuk memerdekakan budak itu. Itu pertama, mukadimah pertama. Mukadimah kedua, Ibu, perbudakan ini asalnya bukan dari Islam. Dari khususnya Nasrani, Ibu, yang paling Ibu lihat di Spanyol, lihat di Eropa, sampai sekarang film-film itu masih ada. Ya. Yang ada sekarang justru Ibu lihat di film-film mereka begitu, Ibu. Kayak kerajaan di rumahnya, kemudian didampingi oleh sekian banyak budak-budak ya, dengan kulit hitam segala macam seperti itu. Ibu lihat di Saudi sekarang itu orang-orang hitam yang suka jual jual kacang segala macam, atau makanan burung merpati, itu mantan-mantan budak semua yang dimerdekakan oleh Raja Faisal itu, atau Raja Abdul Aziz di awal-awal itu. Datang mereka hijrah ke sana, sebagian dimerdekakan. Nah, sekarang sudah selesai di Mekah itu, Mekah Madinah sudah selesai, tidak ada perbudakan lagi. Tapi mental mereka masih mental mental budak, mental minta-minta, Ibu ya. Mental kasar, mental ya biasalah seperti itu. Baik, alhamdulillah kita tidak ada seperti itu. Dan kita tidak termasuk orang yang menjadi budak ya, Bu ya. Ya. Coba bayangkan kalau kita jadi budak. Ada juga sih budak terselubung, namanya budak nafsu. Ada itu, Bu ya. Kita diperbudak oleh nafsu kita sendiri. Ya, ini bahasa kiasannya begitu. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqu raqabah. Memang berat ini, Bu ya, memerdekakan budak karena butuh dana, butuh biaya ya. Kok enak kita beli tiba-tiba mau. Dan budak ini, Bu, ada budak juga yang pinter, cerdas, kerjanya, skillnya bagus, itu harganya mahal. Nah, ini yang paling berharga adalah budak yang seperti itu. Di saat kita memerdekakan budak. Makanya sampai Allah bersumpah, falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Ya, iqtahama tadakhala wa tajawaz bisiddah. Masuknya itu sangat susah untuk merebut itu. Sebagaimana susahnya kita melepas budak ya yang kita cintai. Baik, saya pikir cukup itu. Mari kita lihat, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa raqabatan muslimatan a'taqallahu bi kulli 'udwin minhu 'udwan minhu minan nar hatta farjahu bi farjihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memerdekakan budak yang muslimah, Allah juga akan memerdekakan setiap anggota tubuhnya dari jilatan api neraka. Sampai dari sesuatu yang sensitif sekalipun, itu juga bisa terselamatkan karena kita menyelamatkan budak yang seperti itu. Nah, Ibu sekalian, kita tidak ada bil munasabah saja ini, Bu ya. Tapi ada orang yang diposisikan oleh kita seperti budak. Nah, siapa itu, Bu? Nah, khaddam dan khaddama, Ibu ya. Ya. Nduk ya. Apa bukan nduk, Bu? Apa? Hah? Pembantu. Ya. Bu, hati-hati Ibu ya. Hati-hati, pembantu ini bukan budak yang jelas. Saya berkali-kali, nanti kita ada bab berikutnya sebenarnya berbicara masalah pembantu ini, di tema ini pula, di bab ini pula, karena masih ada di antara kita menganggap pembantu itu orang pinggiran ya, orang yang hanya kita peras tenaganya ya, makannya pun juga makanan sisa ya, bukan makanan yang lezat,
dikasih makanan yang enak, tidak syukur Zat gitu. Keenaan. Ada omongan begitu Bu. Ya, hati-hati Bu ya. Nanti saya akan detilkan masalah ini. Betapa sangat jelas nasihat Nabi kepada kita untuk menjaga perasaannya, menjaga pikirannya, menjaga fisiknya. Seharusnya kita bersyukur kepada pembantu itu karena dia telah memberikan jasa tenaganya kepada kita. Sekaligus kita juga punya kewajiban karena sudah berada di tengah-tengah keluarga kita, maka itu bagian dari kita. Sampai nanti ibu akan ditanyakan oleh Allah, apakah pembantu ibu bisa baca Quran atau tidak? Bisa salat dengan benar atau tidak? Ya, bisa nutup aurat dengan benar atau tidak? Itu ada pertanyaan dari Allah. Apalagi juga di tengah-tengah keluarga kita ini ada muhrim. Ada muhrim. Tidak main-main itu Bu. Berarti pembantunya 24 jam harus nutup aurat itu. Kalau kemudian di rumah ibu ada suami, ada anak-anak ibu. 24 jam tidak bisa kemudian dia buka aurat. Nah, ini adab-adab yang harus kita bahas. Kita detilkan nanti insyaAllah. Hadis yang kedua. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Qala, tentu al-iman billah, iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tauhid, jelas, tidak bisa tawar-tawar. Yang kedua apa? Wal jihadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Baik jihad dengan hartanya, jihad dengan perasaannya, jihad dengan ilmunya. Nanti kalau Allah berkehendak juga jihad dengan fisiknya. Qala qultu ayyur riqabi afdal? Kemudian aku bertanya lagi kata Abi Dzar radhiyallahu an, ya Rasulullah, yang paling utama di antara budak-budak yang ada ini yang bagaimana gitu? Qala anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamana. Muttafaqun alaih. Yang paling berharga di hadapan majikannya. Ya, ini biasanya budak yang saya katakan tadi Bu ya, pinter kerja, masak gulai sudah bisa, ya, pinter ngepel, bersihkan kamar mandi juga luar biasa. Pokoknya pekerjaannya istimewa. Wa aktsaru hasabanan, dan kalau dijual mahal, sangat mahal. Tapi kita merdekakan orang-orang seperti itu. Nah, biasanya kita kalau merdekakan orang, biasanya orang-orang Arab itu cari budak yang tidak akhirat, sakit-sakitan, ya. Sedikit-sedikit sakit gigi gitu ya. Sama lah kita kalau punya hadam, ya, tidak cocok cari orang. Ada hadam zen, padahal supaya cepat tagelak hadamnya itu. Padahal ya benar. Ya, itu yang paling bagus, ya, itu yang paling utama nanti di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kemudian kaitkan dengan kondisi kita, beginilah saya selalu mengatakan, tapi tidak gampang Ibu ya, tidak gampang. Saya ngomong ini saya nggak melaksanakan dosa juga. Tidak punya hadamah bagus, sementara orang tua kita tidak punya hadamah. Orang tua kita butuh perhatian khusus. Bisa nggak hadamah yang baik di kita itu kita berikan pada siapa? Orang tua kita dulu. Sebelum kita kemana-mana lah. Walaupun nanti orang tua kadang-kadang jangan, dia pasti nolak karena kasihan sama siapa? Sama anaknya. Tapi kita harus ada usaha begitu untuk tanyakan dulu pada orang tua. Barangkali dia mau. Sekarang ada orang tua punya hadamah baik langsung dipek oleh anaknya. Akhirnya menderita lagi orang tuanya itu. Cari sana, cari sini gitu. Begitu baik, dia ambil lagi. Kira-kira begitu logikanya ya. Baik, kira-kira itu bab yang ke-236. Sekarang bab ke-37, bab Fadlul Ihsan lil Mamluk. Ini bagaimana cara kita berbuat baik kepada budak. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi wal jambi wa bis sabil. Baru terakhir Allah mengatakan wa ma malakat aymanukum.
An-Nisa 36. Beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah, jangan syirik ya kepada Allah dengan sesuatu. Kemudian Allah mengatakan langsung wabil walidaini ihsana, kepada kedua orang tua harus berbuat baik. Siapa setelah itu? Wafidil qurba, keluarga dekat. Bidil qurba, keluarga dekat. Siapa keluarga dekat ini? Ammi, amma, khala, khalati, itu keluarga dekat yang tidak batal wudu ya. Ya, kemudian kakak, adik, itu keluarga dekat yang harus kita berbuat ihsan. Ya. Ipar masuk juga di sini. Ponaan, semua keluarga dekat, ya. Wal yatama, setelah itu baru anak-anak yatim, ya. Baik anak yatim yang miskin, termasuk juga anak yatim yang kaya. Ada Bu, anak yatim yang kaya itu. Ya. Kita ini kalau bicara anak yatim, pikiran kita kasihan, tidak punya orang tua. Tapi ini juga sebenarnya ayatnya yang paling banyak teguran Allah justru kepada anak yatim yang kaya. Untuk kemudian kita jaga, rawat, jangan kemudian kita hidup ya lewat hartanya anak yatim. Kan begitu. Yang diharamkan, yang ditegaskan oleh Allah itu, yang ancaman paling keras dari Allah, aklu malal yatim, makan hartanya anak yatim. Karena orang tuanya mampu. Yang ngelola siapa nanti itu Bu? Pamannya kan ya. Ibunya lillahi ta'ala polos gitu, istri dari apa? Dari apa? Ibunya itu polos, kemudian dikelola oleh pamannya. Fulusnya miliaran. Begitu udah tua habis tuh Bu. Ada itu Bu. Siap-siap neraka jahanam bersama dengan orang itu. Na'udzubillah ya. Aduh, ngeri ya. Makanya paman itu kalau memang dirasa dia tidak mampu, jangan masuk. Tapi kalau dirasa mampu mengelola dan tidak akan merugikan pada masa tuanya, itu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kemudian kita sengaja memanfaatkan hartanya anak yatim, wah, tidak benar itu. Wal yatama. Ibu lihat rata-rata orang yang bermain-main dengan hartanya anak yatim itu masa depannya, itu bukan hanya masa depannya Bu, saya perhatikan sampai turunannya pun juga hancur Bu. Saya tidak sekali dua kali melihat fenomena ini, contoh-contoh ini banyak. Dianya hancur, nanti anaknya itu juga bermasalah juga itu, karena makan hartanya anak yatim. Ya. Wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin. Miskin ini miskin yang memang yang dimakan besok tidak kepikiran. Ya, itu miskin. Ada yang dimakan hari ini besok tidak kepikiran gitu. Kalau fakir makan sekarang nanti siang tidak tahu itu makan apa. Itu fakir. Kalau miskin hari ini masih ada lah. Ada yang mengatakan 1 minggu masih ada gitu. Pas-pasan. Itu juga harus kita berbuat ihsan. Setelah itu wal jaridil qurba wal jaril junubi wasaibi bil jambi wa blis sabil wa ma malakat aimanukum. Tetangga dekat, tetangga jauh, sahabat jauh, ya, sahabat-sahabat yang masih ada hubungan kekerabatan, yang biasa akrab dengan kita, atau sahabat yang biasa bepergian dengan kita. Wa blis sabil, siapa blis sabil ini Bu? Hah? Ya, orang yang bepergian, bekalnya habis dan lain sebagainya. Musafir, ya. Baru terakhir wama malakat aimanukum. Tolong berbuat baik pula kepada budak-budakmu. Ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Ibu, mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ma'rur bin Suwaid. Qala Ra'aitu Aba Dzarrin radhiyallahu anhu wa alaihi hullatun, ya, wa alaihi hullatun wa ala gulamihi misluha. Fasa'altuhu an dzalik. Fadzakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah fa'ayyarahu bi ummihi.
Ma'run mengatakan, saya pernah melihat Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia memakai hullah. Jadi baju luar dalamnya itu sama itu, Bu. Kalau sekarang kayak baju apa ya? Pokoknya orang kalau pakai baju pada waktu itu dipakai, di luarnya juga, di dalamnya dipakai juga, tetap warnanya nggak ada perubahan, tuh baju yang paling bagus gitu. Kok dilihat tiba-tiba budaknya juga pakai baju yang sama pula. Ini tak gampang Ibu ya. Jadi kalau suami Ibu pakai misris, supirnya juga pakai misris juga. Kira-kira begitu Bu ya. Kalau pakai baju apa? Baju batik. Wah, batiknya juga campuran sutra-sutra titik. Ya. Itu supirnya juga mirip-mirip lah. Ya, mirip-mirip. Ini bukan supir Bu, ini budak. Apalagi supir, kira-kira begitu. Tidak gampang ini Bu, Allah tidak gampang. Walaupun pernah sekali waktu saya mencoba ini Bu. Saya punya driver itu tinggi, guru Quran juga ya Bu, bagus, pakai baju lebih bagus dari saya gitu. Ini asisten Ustadz gitu. Lebih rapi Bu, pakai sepatu, pakai apa? Aduh, ya enggak apa-apa ya, kita membahagiakan orang. Nah, kita kira itu yang dibahasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Dzar ini. Kenapa? Ditanya sama Ma'rur ini, kok sampai begitu, kok sama levelnya itu? Fadzakara annahu sabba rajulan ala ahdi Rasulillah. Rupanya dia pernah menyebut sekali waktu pernah sabba. Apa sabba ini Bu? Menghardik, mencela seseorang di masa Nabi. Fa'ayyarahu bi ummi. Kemudian ayyarahu bi ummi dikaitkan dengan ibunya. Rupanya ini Ibu, Abi Dzar ini sempat di Mekah ketika awal-awal masuk Islam ngelihat Bilal. Tahu Bilal Bu ya? Bilal kan mantan budak tuh Bu. Dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Tiba-tiba gabung, begitu merdeka gabung, selevel. Dia masih di situ Bu, si Abi Dzar ini. Nyambung Bu ya? Kok mendekat? Ya, namanya orang merdeka kan pede Bu, ngumpul sama pejabat-pejabat, orang-orang Arab mulia, orang bangsa Quraisy, duduk pede. Abu Bakar juga tidak ada masalah gitu. Abi Dzar risih gitu. Tak kuat dia ngomong, ya ibn Sauda. Tahu ya ibn Sauda Bu? Wahai anaknya budak hitam. Anaknya perempuan budak hitam, kira-kira begitu. Ya ibn Sauda gitu. Si Bilal cuma ngelihat gijah Bu, lihat kepada Abi Dzar ini. Ya, cuma tidak mengatakan Bilal saya sudah merdeka, enggak, dia diam, dia tahu diri gitu. Cuma kelihatan dari aura mukanya ditahan, dia tidak emosi gitu. Hah? Ya enggak tahulah, mungkin ngampet juga ya. Tapi yang jelas tidak ada kata para sahabat aura Bilal tersinggung sama kita, enggak juga, cuma dilihat aja gitu. Nabi melihat suasana itu Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguh pada dirimu itu masih ada sinyal-sinyal jahiliyah. Hum ikhwanukum wa khawlukum. Hati-hati loh, ini adalah saudara-saudaramu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia khawlukum, dia suka membantu kamu. Kata Nabi, ja'alahumullahu tahta aydikum. Memang Allah dulu pernah menjadikan mereka ini di bawah tanganmu, budak-budakmu. Ya. Faman kana akhuhu tahta yadayhi falyut'imhu mimma ya'kul wa yalbishu mimma yalbas wa la tukallifuhum ma yaghlibuhum fa in kaliftumuhum fa'inuhum. Muttafaqun alaih. Coba lihat Ibu, Nabi memberikan langsung gambaran di masa seakan-akan dia budak. Ya, kalau kemudian dia masih di bawah tanganmu, artinya masih jadi budak, beri makan dia sebagaimana apa yang ia makan. Jadi Ibu kalau makan kebuli, budak kita juga harus makan kebuli.
Kalau ibu makan lontong balap, ya, budak kita juga harus makan lontong balap. Kalau makan sego kerawu, dia juga makan nasi kerawu. Kalau ibu makan apa itu? Apa ini? Ya, tahu campur. Dia juga makan tahu campur. Wa yalbisu mimma yalbas. Kata Nabi. Yalbisu mimma yalbas. Beri pakaian dia sebagaimana apa yang dia pakai. Ya, jadi layaklah pakainya pakaian-pakaian yang layak itu. Jangan membebani mereka di atas kemampuannya. Ya. Jadi ibu kalau ngelihat budaknya, apalagi ini bukan budak pembantu, syughul banyak, numpuk piring, tamu belasan, kan lebaran kan belasan bu ya. Nanti datang lagi, kan kelihatan bu aura wajah pembantu itu capek. Kata Nabi, jangan paksakan sesuatu yang tidak mampu. Fa'in kaliftumuhum fa'inu, kalau kemudian dibebankan betul, bantu kata Nabi. Jadi tidak ada salahnya bu, majikan nyuci piring sama pembantunya itu biasa sebenarnya itu bu. Ya tapi jangan banyak-banyak kita nyucinya ya. Yang penting tunjukkan bahwa kita juga pengen bantu dia gitu. Dan dia merasa dihargai itu bu. Bisa dihargai gitu. Yang repot ini bu, ada tamu dari luar kota, sak keluarga, 2 mobil bu, cucian tapi numpuk. Duk, panggil duknya, lihat duknya, ya Allah. Biasanya syughul biasa-biasa, saya sekarang numpuk 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat tamu. Kadang pulang tamunya juga nggak mau tahu diri, nggak tahu diri bu. La salam wala kalam. Berisih berapa sih? 20.000, ya 30.000, 50.000. Apalagi berhari-hari di situ sebagai ucapan terima kasih. Sehingga nanti ibu datang lagi bertamu, berharap bu, mudah-mudahan datang lagi. Kan begitu sebenarnya bu. Ini enggak. Sampai kadang-kadang membantu tahu bu, siapa yang enggak bayar, siapa yang. Loh iya itu. Ya apa jelas bu. Enggak, saya bicara begini, bicara pengalaman pribadi. Sampai saya nyuruh bu, kalau masih keluarga dekat bu, saya nyuruh tuh. Atuh. Apa? Oh siap gitu. Ya itu. Kalau kemudian dia enggak mampu, kita ngasih uang. Tolong berikan sama bantu itu supaya terbiasa seperti itu, menghargai karena dia bekerja di atas kemampuannya, ya seperti itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini bukan budak, ini pembantu, ya pembantu, maka kita harus tahu diri, harus ada bonus-bonus tersendirilah, ya jangan hanya kita peras ambil tenaganya. Kemudian kita tidak menghargai dia, tidak memberikan apresiasi kepada pembantu kita. Bu, ini sebenarnya mafhum mukhalafahnya sebenarnya juga kita juga punya kewajiban terhadap aspek-aspek syar'inya. Jadi kalau kita bisa salat dengan benar, kita juga tanyakan pembantu kita bisa salat tidak. Loh hati-hati bu, jangan sampai di rumah kita diisi sama orang yang tidak salat. Musibah itu. Ya. Kalau kita sudah bisa ngaji, pembantu kita bisa ngaji tidak? Dan rasakan bu, kalau rumah kita kemudian pembantunya ngaji itu. Waduh. Allahu Akbar. Ininya ngaji, drivernya juga ngaji bu ya. Pembantunya ngaji, ya Allah. Ademin di rumah ini bu. Kita fasilitasi Qur'annya gitu. Kalau perlu ibu, tidak ada masalah. Ini mungkin saya pikir perlu kita pikirkan ibu-ibu di sini. Ada pengajian khusus khadimah. Loh, seminggu sekali. Masa mau tiap hari? Seminggu sekali. Dia juga perlu hiburan kan? Seminggu sekali datang dan kita kawal. Kita punya komitmen rumah kita ini rumah yang syar'i. Masa tidak syukur seminggu sekali? Itu pun 1 jam. 1 jam saja gitu. Dan bikin komitmen bareng-bareng gitu. Seperti itu. Kalau ada ini luar biasa. Dan rasakan nanti rumah tangga kita. Insya Allah dia tidak akan nakal bu. Pertama dia akan menjaga harta kita. Menjaga kehormatan kita. Tidak akan ganggu anak-anak kita. Tidak akan ganggu suami ibu. Saya yakin itu. Kenapa? Nilai syariat kita
kita tegakkan. Dari awal harus ada komitmen seperti itu. Ya mohon maaf saya agak kasar sedikit, terutama buat kita yang punya pembantu belum pakai hijab. Halo? Pembantu yang belum pakai hijab, hati-hati. Berarti tidak paham agama. Terus masuk ke rumah kita. Saya tidak bisa bayangkan itu. Masuk ke rumah kita. Pikirannya apa? Ya dangdutan terus, Bu. Ibu udah ada keluar, anak-anak sekolah di rumah sambil masak mungkin joget, Bu. Ketika joget setan masuk semua itu, Bu. Ibu pulang lupa tidak mengucapkan salam, ketemu dengan setannya khadimah itu, Bu. Betul itu, betul. Saya mohon maaf bicara seperti ini. Dan ini sudah banyak kasus-kasus di lapangan. Ya mungkin suami kita tidak apa-apa, tapi dia hanya apa-apa sama suami ibu. Sama anak kita juga. Hati-hati loh ini. Ya. Nah, ini adab-adab yang harus kita jaga. Ya. Itu kewajiban kita. Kalau dia tidak bisa ngaji, suruh ngaji. Ya, jangan berpikir masa 1 jam tidak syukur kan eman. 1 minggu 1 jam, 1 jam 1 minggu loh, 1 minggu 1 jam masa terkurangi jatahnya gitu. Ambil hari apa? Hari di mana memang apa? Tidak banyak syukuran gitu. Hari apa? Hari sibuk, tidak apa-apa gitu. Pengajiannya setiap apa? Apalagi kayak gitu. Itu banyak menerima info-info di luar lebih dahsyat lagi nanti itu, Bu. Ya, silakan ibu lebih paham lah bagaimana. Pokoknya semangatnya semangat orang yang masuk ke rumah kita ini orang yang baik-baik. Kan kata Rasulullah, jangankan khadimah ibu yang cukup lama nanti di rumah kita, baik yang jam-jaman atau yang bermalam di rumah. Yang datang ke rumah kita pun juga harus selektif kata Nabi. La tusahib illa mu'mina, janganlah kalian bersahabat kecuali dengan orang yang sudah jelas-jelas orang mukmin. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi, jangan makan makananmu di rumah kecuali orang sudah jelas orang yang bertakwa gitu. Jadi, kalau ibu ngasih makan sama orang tidak bertakwa, semakin bermaksiat dia nanti itu. Nyambung ibu ya? Kira-kira begitu. Ya. Jadi itu bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada siapa? Abu Dzar ya. Ya. Itu saudaramu ya, yang kebetulan di bawah tanganmu, artinya menjadi budakmu. Apa yang berikan makan sebagaimana apa yang ia makan, berikan pakaian sebagaimana apa yang ia pakai. Jangan membebani di atas kemampuannya. Ya, kalau kemudian membebani mereka, maka bantulah mereka kata Nabi. Bantu mereka. Cuma ibu memang jangan berlebihan ya. Saya faham. Sekarang ini pembantu kalau dikasih pipi minta hidung, ada yang kayak gitu Bu ya. Dikasih hati minta rempelok katanya begitu. Dikasih rempelok minta hati, ada yang kayak gitu ya Bu. Tinggal bagaimana ketegasan kita dari awal. Ya, ketegasan dari awal. Saya sampai sekarang Bu tidak pernah bicara sama pembantu saya. Dan tidak akan bicara. Ada wibawa itu Bu, sungkan diri gitu. Bicara seperlunya saja. Seperlunya saja. Jangan kemudian masuk pada bab-bab yang tidak perlu bicara. Yang bicara ibunya anak-anak saja. Anak saya yang laki-laki semua bicara hanya untuk makan, minum. Ya. Makan, minum. Ya, seperti itu. Atau nanyakan baju sekolah, itu aja, lebih tidak boleh. Tidak boleh. Kalau enggak nanti panjang. Seperti itu. Baik, saya pikir begitu, kemudian kita lanjutkan. Ini yang saya katakan tadi, babu fadlul mamluki alladhi yuaddi haqqallah wa haqqa mawalihi. Bab keutamaan pembantu atau budak yang menjalankan haknya Allah dan hak majikannya. Berarti ini kita dalam mencari pembantu, cari pembantu yang faham agama. Kurang kesimpulannya begitu. Ya. Wa an Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda idza nasaha li sayyidihi wa ahsana ibadatallah falahu ajruhu marratain. Masyaallah. Sesungguhnya budak atau pembantu ketika dia menasihati majikannya, ya salam. Ada enggak budak menasihati majikannya? Ya. Mengingatkan. Lu Mi, keluar Mi, iya. Kau enggak pakai kaos kaki Mi, umpamanya gitu.
Nah, itu ibu berbahagia kalau ada apa? Ada budak kirimkan kayak gitu. Oh Mimi, jilbabnya kelihatan, rambutnya Mi. Itu bagus budak yang kayak gitu. Dia budak perlu tersinggung. Ya. Ahsana ibadah, kemudian dia baik beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan 2 pahala kata Nabi. Berarti ini kan logikanya Ibu, sinyal dari Rasulullah, ketika ada orang yang mau bergabung dengan kita, carilah pembantu yang kira-kira bisa menasihati kita. Tapi kalau kepintaran Bu, tidak jadi show boleh ya. Kalau pintar tidak jadi pembantu, ya logikanya begitu. Tapi kalau ada pembantu yang care begitu, berbahagia itu. Dulu Ibu di zaman Hasan Al-Basri, ada seorang sahabat Hasan Al-Basri, pembantunya itu Ibu, saking cintanya Hasan Al-Basri kepada tetangganya itu siapa itu? Butuh pembantu, diberikan pembantunya sama dia itu. Subhanallah. Subuh itu Ibu, dia sebelum subuh sudah bangun tahajud. Kemudian subuh adzan baru bangun gitu. Tidak kuat pembantu ini Ibu gitu. Jadi rumah ini bangunnya hanya untuk salat subuh saja. Coba lihat. Bangunnya hanya untuk salat subuh saja gitu. Saya tidak mau bergabung dengan rumah yang semuanya dikencingi oleh setan telinganya. Keluar lagi tuh Bu. Gabung lagi dengan Hasan Al-Basri gitu. Saking ibadahnya ya, ibadatullah gitu, kayak gitu, pembantu yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil 'abdil mamlukil muslih ajran. Budak atau pembantu yang muslih, apa muslih ini Bu? Yang menyuruh kepada kebaikan, tidak hanya baik Bu. Kalau saleh itu baik, tapi kalau muslih, salehnya Bu, kalau saleh untuk pribadinya Bu, kalau muslih salehnya itu untuk orang lain juga gitu. Jadi pembantu yang baik buat dirinya dan orang lain dan majikannya mendapatkan 2 pahala. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi Abi Hurairah biyadihi. Kalau kata Abu Hurairah mengatakan, demi jiwa Abu Hurairah yang ada di tangannya, laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk, muttafaqun alaih. Kalaulah bukan karena jihad fi sabilillah dan haji dan berbakti kepada ibuku, saya sangat ingin mati sementara aku dalam kondisi menjadi budak atau pembantu. Ya, karena begitu mulianya ya pembantu yang mengabdi kepada majikannya, mengingatkan majikannya ya, dan lain sebagainya. Baik. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluk alladhi yuhsin ibadata rabbih wa yuaddi ila sayyidihi alladhi alaihi bil haqq wan nasihati wat ta'ati lahu ajran. Rawahul Bukhari. Budak atau pembantu yang baik ibadahnya kepada Allah, menjalankan hak-hak majikannya, nasihatnya juga jalan, memberikan nasihat kepada majikannya, ya, wa ta'ah, taatnya juga dijalankan, maka dia mendapatkan 2 pahala dalam kehidupan. Langsung dirapel dulu pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terakhir juga dari Abu Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun lahum ajran. 3 orang, 3 kelompok manusia, mereka mendapatkan 2 pahala kata Nabi. Rajulun min ahli kitabi amana bi nabiyhi wa amana bi Muhammad. Seseorang atau seorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman pula kepada Nabi Muhammad. Artinya dia masuk Islam langsung pahalanya 2 kali lipat. Wal abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalihi, yaitu budak atau pembantu yang menjalankan haknya Allah dan hak majikannya. Ya, haknya Allah dan hak majikannya. Dan yang ketiga, wa rajulun kanat lahu amatun fa'addabaha fa ahsana ta'dibaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma ataqaha fatazawwajaha falahu ajran. Nah, ini istimewa lagi nih, Bu. Seseorang yang dia punya budak, kemudian dia didik budaknya dengan sebaik-baik pendidikan, dia ajari budaknya dengan sebaik-baik pengajaran,
kemudian dia merdekakan, bahkan dinikahi budaknya itu, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ini ada Bu, di zaman sahabat banyak ini, baik perempuan ataupun laki-laki. Kalau perempuan itu terkait dengan siapa? Zaid bin Harithah ya, yang mantan budak itu dikawinkan sama Nabi. Berat memang perempuannya, perempuan mulia dikawinkan dengan mantan budak. Ya walaupun nanti ujung-ujungnya pisah dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang kedua, banyak budak-budak wanita yang begitu baiknya, lembut sampai majikannya terkesima, dimerdekakan, udah dinikahi. Itu ada yang terjadi seperti itu. Baik, cukup saya pikir. Insyaallah kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.